سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya talibi min fadlika ikfil awalan. Ayo. Baiklah ananda seluruhnya yang Ustadz banggakan dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ustadz memasuki ruangan yang penuh berkah ini, kelas yang penuh tempat kita menuntut ilmu di sini, Ustadz belum melihat bahwasanya duduk kalian dalam keadaan rapi dan kelas kita belum dalam keadaan bersih. Maka Ustadz minta dengan kerendahan hati kepada seluruh anak-anak Ustadz, rapikan duduknya dan pastikan tidak ada sampah di dalam kelas. Kelas aman, bersih, rapi dan tertib. Ya, anak Ustadz yang di sana, silakan lihat dan perhatikan sampah. Pastikan tidak ada sampah di dalam kelas, baik di dalam laci. Semua sampah bersih, silakan dibuang ke dalam tong sampah yang ada di luar kelas. Samania, dengan gerakan yang cepat. Tis'atun, bila sudah bersih maka duduk yang rapi dan tertib. Pandangan ke depan lurus. Tas semuanya rapi. Dan semua yang ada di atas meja letakkan di dalam lacinya. Apabila tidak ada laci, maka letakkan di dalam tasnya. Dan posisi tas berada di belakang punggungnya. Silakan. Tidak ada yang tidak rapi. Mulai dari atas sampai kaki itu semuanya rapi dan tertib. Untuk Al-Quran letakkan di atas meja sebelah kanan. Baik, anak Ustadz seluruhnya, tangannya dilipat, kemudian diisi yang kosong. Tidak ada yang kosong ketika pembelajaran. Silakan yang paling belakang maju ke depan. Silakan dirapikan, tasnya rapi, kursi lurus ke depan, pandangan ke depan, dan semuanya memperhatikan Ustadz. Fokus. Baik. Ya, anak Ustadz, silakan dirapikan, perbaiki pecinya. Oke, lurus. Baiklah. Setelah kondisi kelas sudah aman, rapi, tertib, bersih, maka Ustaz akan bertanya, apa pelajaran kita hari ini? Ayo, mada darsunal ana? Darsunal ana al-ilmul wataniyu. Mada? Al-ilmul wataniyu. Al-ilmul watani. Al-ilmul watani. Iya, di dalam bahasa Indonesia disebut pendidikan Pancasila. Maka pelajaran kita hari ini adalah pendidikan Pancasila. Apa pelajaran kita hari ini anak-anak Ustadz? Pendidikan Pancasila. Iya. Dengan Ustadz memohon kepada Ustadz, silakan dibuka infokusnya.
materi dan pembelajaran kita hari ini insya Allah adalah tentang pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7B SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru, yang alhamdulillah pada hari ini kita berada di hari Rabu pada tanggal berapa? Tanggal berapa anak Ustaz? 18 Oktober tahun 2023. Baik. Maka untuk itu Ustaz meminta fokusnya dan kerjasamanya di dalam materi pembelajaran hari ini. Maka untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Alhamdulillah innana bil khairi ya Ustaz. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Maka jawabnya alhamdulillah kami dalam keadaan baik Ustaz. Kita ulangi, apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Alhamdulillah kami dalam keadaan baik ya Ustaz. Kasyafa An-Nawawi. Takbir Allahu Akbar. Baik, anak Ustaz seluruhnya yang Ustaz banggakan dan Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di awal pembelajaran dan sebelum kita memasuki materi yang baru, di awal tadi Ustaz sudah mengamati kalian mulai dari sikapnya, bagaimana terampilnya begitu Ustaz menyampaikan, rapikan duduknya. Di situ sudah ada penilaian untuk. Maka di dalam pembelajaran kali ini Ustaz akan menyampaikan kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Maka kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelemahan kita, dan kita sudah pastikan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita berdoa dengan ungkapan doa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, alhamdulillah anak Ustaz. Sekarang kita masuk kepada berikutnya. Perhatikan, dalam pembelajaran sebagaimana yang sudah kita ketahui, tahun ini kita khususnya anak-anak Ustaz menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Apa yang mau kita ambil, apa yang mau kita dapatkan, apa yang akan kita praktekkan, maka di sini sudah Ustadz sampaikan. Dalam pembelajaran hari ini kita mengambil salah satu profil pelajar Pancasila yang bertujuan dengan pembelajaran hari ini. Semua anak-anak Ustadz hari ini diharapkan nantinya menjadi insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, kemudian memiliki yang bernalar kritis, kemudian menjadi insan yang mandiri dan suka bergotong royong. Nah inilah jadi pelajar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar, salah satunya inilah goal yang akan kita dapatkan. Maka setelah itu apalagi wahai Ustadz, kita masuk selanjutnya Ustadz. Elemen yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah tentang elemen Pancasila. Tentang elemen Pancasila. Lalu materinya apa Ustaz? Materinya, sebelum Ustaz memasuki materi, maka Ustaz akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Apa tujuan pembelajaran hari ini Ustaz? Anak-anak Ustaz perhatikan. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah bagaimana anak-anak Ustadz seluruhnya insya Allah nantinya dapat menjelaskan sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Satu lagi sekali lagi, tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana anak-anak Ustadz seluruhnya nantinya dapat menjelaskan sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Ya, coba bersama-sama, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Kurang keras. Apa
Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Dapat menjelaskan sejarah kelahiran Pancasila. Takbir. Allahu Akbar. Inilah yang insya Allah kita harapkan. Maka kata kuncinya adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Inilah kata kuncinya. Nah, maka oleh karena itu dan untuk itu anak-anak Ustaz seluruhnya, apa saja yang akan Ustaz lakukan setelah itu? Ustaz akan menyampaikan tentang asesmen penilaian kepada kalian. Bahwa Ustaz, setiap gerak-gerik kalian itu ada nilainya. Setiap usaha baikmu itu ada nilainya. Maka asesmen yang Ustaz sampaikan itu ada dua bentuk. Yang pertama adalah secara formatif dan sumatif. Nah, di dalam hal ini Ustaz ingin sampaikan beberapa asesmen formatif. Nantinya Ustaz akan bertanya kepadamu, ya, mulai dari awal pembelajaran sampai akhir. Maka kamu siapkan dirimu. Maka fokus apa yang sudah Ustaz sampaikan. Maka kamu harus siap nanti untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena bentuk daripada asesmen yang akan Ustaz lakukan tidak hanya berbentuk tulisan, tapi juga lisan. Kemudian nantinya ada tulisan. Kemudian nantinya ada diskusi kelompok dan presentasi. Siap anak-anak Ustaz? Siap Ustaz? Siap anak-anak Ustaz? Siap. Baik, kalau begitu. Jadi yang terpanggil namanya, silakan sebut nama pahlawan yang kamu ingat. Nah, siapkan dirimu anak Ustaz, ya. Jangan coba-coba lupa. Kita awali dari yang pertama. Bismillah. Adib Al-Ghalib. Imam Bonjol. Oke, Imam Bonjol. Dengan suara yang lantang dan keras, Ustaz. Ahmad Falur Rizki. Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman, ya. Ahmad Yazid. Kalau tidak hadir, sebut Presiden Jokowi, ya. Jokowi. Ya, kita coba. Ahmad Yazid. Jokowi. Iya, mantap. Ar-Rasya. Bung Tomo, ya. Barik. Frans Kaisipo yang ada di uang 10.000, sangat ingat sekali. Alhamdulillah, ya. Dia Ibadur Razak. Patimura. Duira. Buya Hamka. Dizaki. Muhammad Hatta. Patin. Cudnyadin. Gazi. Muhammad Husni Tamrin. Gian. Ahmad Subarjo. Hafiz. Fisika Jokowi, ya. Hafiz Jokowi. Kita lanjut. Haikal Muhammad Yamin. Hazel. Insinyur Soekarno. Kenzie, yang keras suaranya. Kenzie. Oke, ini dia. Alhamdulillah. Coba Kenzi. Oke, Jokowi. Muhammad Altaf. Mana? Ya. Subarjo. Muhammad Auli Aska. Kartini. Azmi Muzaffar. WR Supratman. Fahar Al-Auf. Jokowi. Oke. Kalau tidak hadir, ya. Oke. Muhammad Faros. Jenderal Nasution. Abdul Haris Nasution. Iya. Fatar Abror. Ki Hajar Dewantara. Muhammad Kifari. Jokowi. Muhammad Sahal. Tuanku Imam Bonjol. Mantap Sahal, semangatmu luar biasa, berapi-api. Siddiq Baihaqi. Jokowi. Iya. Nazmus Sabab. Cut Mutia. Iya. Rafi. Jokowi. Rafif Fatoni. Dr. Idam Salid. Barakallahu fiik ya talibi. Raihan Rizal Raharu. Rizali Harun. Iya. Ada uang 1.000. Iya. Muhammad Husin Tamrin, ya. Hasan Rehan Raka. Sultan Hasanuddin. Said. Jokowi. Ziyad. Jokowi. Baik, alhamdulillah.
Ya. Tuanku Hasan. Tuan Hasan. Ayah Hasanuddin, laisa tuan. Tuan Hasanuddin ya. Baik, barakallahu fikum jami'an ya tulabi. Nah, dalam absensi di sini mengingatkan anak-anak Ustaz, jangan sampai kamu lupa terhadap para pahlawan. Nah, jadi dengan absensi setiap anak-anak Ustaz yang sudah hadir, alhamdulillah. Maka ini bersyukurlah kita, dan bagi yang tidak hadir kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala yang sakit Allah sembuhkan segera. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak bisa hadir hari ini kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak Ustaz seluruhnya alhamdulillah selesai kita absensi, maka di sini akan Ustaz menyampaikan. Ya, sebelum memasuki materi yang baru, maka Ustaz akan memberikan satu pertanyaan-pertanyaan yang mana ini mengacu kepada materi yang akan kita bahas hari ini. Maka pertanyaan yang pertama yang Ustaz sampaikan kepada Ustaz yang pertama adalah, coba, apakah dasar negara Indonesia? Pancasila. Kita coba sekali lagi, apakah dasar negara Indonesia? Pancasila. Pancasila. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an ya tulabi. Baik, yang dapat pertanyaan ini langsung angkat tangan, maka Ustaz akan berikan hadiah. Ya. Siapkan dirimu. Ya. Siapkan diri. Ya, oke. Baik. Kita coba. Selanjutnya, ya. Apakah faktor yang menyebabkan Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Oke, Dwira. Memiliki warna luhur dan Memiliki nilai luhur dan. Oke, subhanallah. Kita tahan. Ada jawaban yang lain? Iya. Indonesia sudah ada sejak Pancasila sudah sejak dahulu. Iya, Pancasila sudah ada sejak dahulu. Iya, ahsanta. Barakallahu fik ya talibi. Barakallahu fik. Yang lain? Iya. Masih ada? Ada satu lagi? Iya. Ustaz pancing bahwa di dalam Pancasila ada mengandung nilai? Iya. Masih ada? Iya, nilai masa depan. Apa nilai masa depan yang ada dalam Pancasila? Iya. Iya. Alhamdulillah, berani mengangkat tangan juga Ustaz kasih. Nah ini dia. Iya, barakallah. Kita coba. Apa nilai moral yang terkandung dalam Pancasila? Nilai masa depan? 1. A-D-I-L. Adil. Iya, adil. Yang kedua, makmur. Yang ketiga, iya, alhamdulillah. Barakallahu fik ya talib. Luar biasa. Kita coba sama-sama. Mana suaranya? Takbir. Alhamdulillah. Maka anak Ustaz yang terakhir, inilah yang disebut hari ini sebagaimana yang sudah Ustaz tanyakan. Maka materi yang akan Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini adalah tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Mari sama-sama kita baca yang di depan. 1, 2, 3. Apa materi kita hari ini anak Ustaz? Nah, dan adapun materi pembahasan yang akan kita bahas dalam materi ini, yang pertama adalah latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Kita coba. Yang pertama, yang kedua. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, perjuangan bangsa untuk menemukan nilai-nilai luhur itu melewati beberapa masa. Apa saja masanya? 1. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Alhamdulillah. Baik, inilah yang disebut dengan pembelajaran yang Ustadz minta kalian aktif dan kita semua aktif bersama. Nah, di sini Ustadz ingin menyampaikan bahwa dalam penyampaian pembelajaran ini Ustadz akan melakukan yang namanya berdiferensiasi. Maksudnya apa ini Ustadz? Ustadz tahu bahwa di antara kalian ada yang suka audio, ya, dia suka belajar dengan menggunakan pendengarannya. Kemudian ada juga yang suka belajar dengan menggunakan visual. Oh, suka melihat gambar-gambar, video. Kemudian ada juga di antara kalian yang model tipe belajarnya dengan kinestetik, yang orangnya suka praktek, suka tampil di depan, berani berkoar-koar. Inilah salah satu yang akan kita coba melayani semua yang ada di sini. Maka untuk anak Ustaz, pertama
kalian sudah bacakan. Maka kita masuk kepada kegiatan kita yang selanjutnya. Nah, Ustadz ajak anak-anak semua untuk mengamati gambar berikut ini. Ini ada 3 gambar di sini. Ya, ini ya, sabar. Sebelum bertanya apa itu, ya. Nah, jadi yang perlu kalian lihat, amati dulu. Mulai dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, Ustaz beri waktu 1 menit. Nah, setelah itu, kira-kira yang kamu lihat apa ini? Dan nanti coba kamu terangkan. Kira-kira apa kaitannya dengan materi kita yang akan kita bahas hari ini? Kita mulai. 1 menit. Ustadz mau tahu apa yang kamu lihat di gambar, bisa nggak kamu menyampaikan isinya? Nah, 1/2 menit lagi. Oke? Biar lebih jelas, Ustadz akan coba tutup tirainya. Ya. Baik, Ustadz, waktu sebentar lagi. 1, 2, 3, habis. Baik, dari arahan yang Ustadz baru sampaikan, amatilah gambar berikut ini. Siapa yang dapat menerangkan isi gambar di atas? Yuk. Ada? Silakan. Oke, silakan Ustadz, berdiri. Silakan, maju. Iya. Bismillah. Salam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Iya. Menurut saya, Iya. batu-batu ini merupakan media perantara untuk kayak menyembah-nyembah gitu ya. Iya. Luar, coba sekali lagi Ustaz. Ya. Ini sekali lagi dengan santai. Yuk, mulai. Menurut pengamatan anak Ustaz, kira-kira apa? Coba dijelaskan. Silakan. Batu-batu ini menurut saya merupakan media untuk menyembah-nyembah roh pada zaman dahulu kala. Iya. Kita coba sekali lagi bahwa anak Ustadz menyampaikan di belakang ini atau gambar yang sudah Ustadz suruh kalian mengamatinya, menurut dia ini adalah batu-batu yang dijadikan sebagai perantara untuk menyembah yang namanya roh. Nah, sebagaimana orang dulu mengimani, mempercayai bahwa adanya Tuhan, tapi lewat perantara. Nah, ini yang perlu, luar biasa. Barakallahu fiik. Maka Ustaz akan berikan kamu hadiah yang luar biasa. Ya, silakan diterima. Ya, ahsanta. Baik. Nah, di sini Ustaz ingin sampaikan berita terbaru Ustaz. Dari amatan yang si Fatan. Yang lain kira-kira masih ada yang ingin mencoba? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengamatan saya, ini adalah salah satu bukti bahwa ada peradaban Ya. sebelum kita. Adanya peradaban sebelum kita dan ini adalah buktinya. Alhamdulillah, luar biasa. Barakallahu fiik ya tholibi. Baru beberapa 1 menit Ustaz berikan kamu untuk mengamati. Alhamdulillah kamu bisa memberikan suatu ilmu yang baru. Coba, yang lain yang mau mencoba. Baik, tidak ada lagi, maka Ustaz akan sampaikan. Dari yang di sini sama. Benarlah yang dikatakan oleh teman kita. Dan ini Ustaz sebut namanya adalah menhir. Apa namanya? Menhir. Apa namanya? Menhir. Iya, rupanya menhir ini ada di Sungai Talang. 1. Kemudian ada di Toraja. Kemudian ada juga di 50 kota. Menhir, apa yang disebut dengan menhir? Di sini ada keterangannya. Menhir adalah, silakan dibaca. Iya. Jadi ini membuktikan anak Ustadz bahwa pada masa awal keberadaan bangsa Indonesia, maka negara Indonesia atau orang-orang terdahulu sudah percayanya dengan adanya Menhir. iya, lewat perantaraan menhir. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang Ustadz minta semuanya buka bukunya. Buka buku Pendidikan Pancasila di halaman 3
Dan sekarang kita mari membaca. Dengan catatan penting, baca, kemudian tandai yang kamu anggap penting, lalu tulis. Setelah itu fahami, lalu terangkan. Nanti kalian akan Ustaz suruh menerangkan apa hasil bacaan yang kamu sudah baca. Silakan Ustaz berikan waktu 3 menit ya, untuk bacaan pertama. Apakah dalam 3 menit kamu mendapatkan ilmu yang baru? Kita mulai. Wahidun, isnani, salasatun. Bil basmalati. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Perhatikan bacaanmu, tandai mana yang dianggap penting. Dan setelah ini Ustadz akan suruh satu di antara kalian untuk membacakan apa yang sudah dia baca dan apa yang sudah dia dapatkan melalui ilmu terbaru lewat materi yang baru kita pelajari. Ya. Silakan dibaca Ustaz. Ya, jangan yang lain-lain. Coba lihat baik-baik. Ya. Tandai, ya mantap. Ini luar biasa. Boleh ditandai pakai pensil atau stabilo. Ya. Iya, Ahsan Tarehan. Iya. Akan dirapikan Ustaz? Iya, mantap. Perhatikan. Kita tandai, kemudian kita tuliskan apa yang kita tandai tadi, lalu pahami, kemudian nanti akan Ustaz minta kamu menerangkannya. Iya, secara acak. 1, 2, 3, selesai. Baik. Oh, Ustaz minta siapa yang ingin membaca? Iya, membaca hasil bacaan. Iya, silakan. Iya, betul Ustaz. Baca yang dengan suara yang lantang dan keras. A. Latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. 1. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dipilih sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia berdasarkan beberapa faktor, yaitu A. Proses sejarah kelangsungan hidup dan perjuangan bangsa Indonesia. B. Nilai-nilai dan moral Pancasila sudah menjadi milik bangsa Indonesia sejak dahulu. C. Nilai-nilai dan moral Pancasila mengandung nilai-nilai masa depan, yaitu Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. 2. Perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan nilai-nilai luhur Pancasila. Proses dalam perjuangan Pancasila sebagai dasar negara terbagi dalam beberapa masa, yaitu 1. Masa awal keberadaan bangsa Indonesia. 2. Masa kerajaan. 3. Masa perjuangan melawan penjajah. 4. Masa kebangkitan nasional. Iya. Mari sama-sama kita mengucapkan tahmid. Alhamdulillah. Santai ya Talib, barakallahu fiik. Kamu berhak mendapatkan hadiah dari Ustaz. Silakan. Jazakallahu khairan. Ayo, santai ya Talib. Nah, alhamdulillah. Jadi anak Ustaz, ini adalah salah satu bentuk pelayanan bagaimana anak-anak Ustaz dapat ilmu lewat bacaan. Ini bagi anak-anak Ustaz yang mungkin suka di dalam bagaimana melihat, bagaimana membaca. Nah, di sinilah yang Ustaz sudah sampaikan berdiferensiasi. Maka langkah yang selanjutnya yang Ustaz sampaikan kepada kalian adalah di sini. Perhatikan. Ya. Maka kita akan menyaksikan sebuah video yang akan kita lihat sesuai dengan materi pembelajaran kita hari ini. Maka fokus, konsentrasi, lihat dan amati. Nanti apa pesan-pesan yang kamu lihat, yang kamu dengar, jangan lupa masukkan dalam catatan. Bismillah.
Silakan. Koordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. Kita coba. Sukerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau asas. Pancasila berarti 5 asas. Istilah Pancasila terdapat dalam buku negara pertagaman karangan Putra Panca dan buku Sutasoma karangan Putra Tular, yang artinya adalah berbatasan yang lima atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam periode kejadian negara, bangsa Indonesia terlibat dalam perjuangan. Silakan diperhatikan. Lihat. Perlawanan terhadap kejadian negara Lihat dan perhatikan. Tetapi berkat koordinasikan dengan baik dan bersifat kedaerahan. 20 Mei 1945, Baik, Ustaz. Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo yang merupakan organisasi pelopor gerakan nasional. Yang penting catat langsung. Setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Perjuangan pergerakan yang fisik mulai mendapatkan hasilnya dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Nasional yang menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1922. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah dijualkan dalam gerakan masyarakat dari Jepang dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang tersasar seutuh, sehingga Jepang berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan Indonesia di dunia Jepang. Tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI atau Bukurichu Junbi Kosakai. Ya, lihat 29 April. Regimen Radio di Ningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang kepala sebagai anggota istimewa. BPUPKI melakukan sidang pertama selama 3 hari dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Catat. Pada sidang itu, Mr. Muhammad Yani, Profesor F. Sutomo, dan Insinyur Soekarno secara berurutan mengemukakan pandangannya tentang 5 asas dasar negara Indonesia. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar tersebut diberi nama Pancasila. Usulan tersebut diterima dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat. 1 Juni 1945. Berdasar Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hari Raya Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Raya Pancasila. Insinyur Soekarno juga mengusulkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila juga gotong royong. Tindak lanjut dari sidang BPUPKI ada 9 yang jatuhnya pada 22 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua BPUPKI 11 Juli Piagam Jakarta, sidang kedua BPUPKI. teks proklamasi, rancangan pembukaan undang-undang dasar dan rancangan undang-undang dasar. Rancangan dasar negara terdapat dalam alinea 4 Piagam Jakarta 22 Juli 1940. Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Catatan. 5. Namun terdapat perbedaan dengan naskah Pancasila. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang beranggotakan 27 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. PPKI 27 orang. Petugas penyelenggaraan kemerdekaan Indonesia. PPKI menyelenggarakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. 18 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, sebelum sidang dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta mengusulkan perubahan sila pertama dengan menghapus 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Naskah Pancasila menjadi sebagaimana yang sekarang.
Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden Hasil PPKI RI, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad 18 Agustus Dalam 1945. suatu bangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu pondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Sebagai paham filosofis, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan Pancasila sebagai dasar negara. Iya. Alhamdulillah. Nah, lewat video yang sudah Ustaz tayangkan mengenai tentang sejarah lahirnya Pancasila sudah gemblang diterangkan dan dijelaskan. Maka untuk anak Ustaz yang ingin membacakan, ya silakan Dira. Silakan maju anak. Tep, silakan. Silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi, silakan. Yang keras. Coba diulangi. Perhatikan kepada Dwira. Anu Ustaz yang di sana, salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kata Pancasila diambil dari kitab yang bernama Negara Kertagama Karya Empu Prapanca dan Sutasoma Karya Empu Tantular. Awalnya tanggal 20 Mei 1908 Dr. Supomo mendirikan Budi Utomo, dan tanggal 28 Oktober 1928 didirikannya Sumpah Pemuda. Awalnya pada bulan September 1945 Jepang dalam sidang parlemen akan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan 1944. ya, 44. Ya. Akan Silakan. menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan Jepang mengumumkan pembentukan Beppu PKI atau Dokuritsu Zunbi Kosokai yang berisikan 76 orang Ya. dengan diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Bedi Diningrat. Lalu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sidang BPUPK pertama. Ada 3 orang yang mengusulkan Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ya, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Barakallahu fik ya talibi. Laka jazaa'un minal ustadi. Silakan kamu dapat hadiah. Tafadhol. Ya, barakallahu fik. Baik, anu Ustaz seluruhnya alhamdulillah. Nah, dari pandangan yang sudah kita lihat tampilkan dari 3 sudut pandang, mulai dari membaca, kemudian mengamati gambar, lalu kita memutarkan video tentang sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara, maka untuk itu kali ini kita akan masuk kepada agenda berikutnya dan kegiatan yang selanjutnya. Di sini akan Ustadz bagikan yang namanya kelompok. Nah, setelah ini kita akan duduk per kelompok. Maka Ustadz punya permainan. Nah, permainan acak. Jadi kita akan coba permainan ini, yang mana permainan ini akan menentukan siapa yang akan menjadi kelompok melur, siapa yang akan menjadi kelompok marsan, siapa yang akan menjadi kelompok kualu, dan lain sebagainya. Kita mulai dengan membacakan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumu. Semuanya sigap. Kita main cepat. Langsung terima dari Ustadz. Ya. Mulai. Ya. Tahan, sabar. Setelah hitungan baru kamu mulai. Ya. Sabar. Kita mulai. Oke. Kita cepat. Ya, anu Ustaz. Baik. Baik. Kita akan start. Siap-siap. Yang kalah akan dapat hasilnya. Maka silakan cari dengan cepat kata yang sudah Ustaz susun di depan. Baik, Ustaz punya simpanan kata. Karena beberapa di antara kita tidak hadir, maka simpanan kata Ustaz letakkan di depan. Wuh, 1, 2,
3, mulai. Silakan dicari Melur, Marsan, Kualu, Yosen, Kubang, Tarai. Mulai. Ya. Ana Ustaz, cari temanmu yang punya huruf. Ini L. Silakan cari, berpencar. Berpencar. Ayo, lagi. Ana Ustaz, silakan ambil temanmu. Ayo, yang sudah dapat temannya dibawa, disusun katanya M. Iya. Oke. Yang punya kawan panggil. Ayo, ajak ke sini. Iya, mantap. Ini sudah bagus. Ini sudah paham. Iya, ajak temannya. Ayo, cari kawanmu. Iya. Iya. Baris. Iya, baris buat barisan. Iya. Melur. Siapa yang sudah dapat kata melur? Satu kelompok. Yang sudah dapat menyusun Marsan di sana, satu kelompok. Ayo kelompok Marsan. Yang Kualu, silakan ke sudut. Yang sudah dapat, mana susunan katanya Kualu? Ayo, lengkapi, cari temanmu. Ini Yosen, silakan di pinggir. Ya, masih ada kata yang di bawah, silakan dicari. Ayo, cari teman kelompoknya. Iya, yang belum dapat teman kelompoknya, silakan berbaris. Oke, baik, Ustaz. Nah, sekarang Ustaz bisa ambil. Kualu aja. Ambil, boleh ditukar. Panggil temanmu. Ya, lagi. Oke, hop. Ini kelompok apa? Marsan. Oke, ini Melur. Ini Yosen. Ya. Baik. Sekarang dengarkan. Baik, Ustaz. Ambil satu huruf lagi. Cari. Barik. Iya. Barik. Dan Wah, ambil. Lihat temanmu. Oke. Sekarang perhatikan Ustaz. Halo, Ustaz. Iya, kelompok Melur duduk di sini. Kelompok Melur duduk di sini. Oke, hop. Kelompok Marsan duduk di belakang. Buat meja diskusi hadap-hadapan. Oke. Kemudian kelompok Kualu. Tidak ada? Yosen. Iya, buat putar kursinya. Iya, putar kursinya. Oke, diputar, tidak boleh begitu Ustaz. Harus sopan dan penuh adab. Hadap sana. Kamu hadap sini. Silakan. Selanjutnya, Tarai. Kelompok Tarai ya di belakang. Iya. Silakan dibuat meja kelompoknya. Baris, silakan diputar. Baik. Jangan lupa. Nah. Iya, tugas kelompoknya adalah perhatikan Ustaz. Mana yang kelompok Tarai? Oke, Marsan. Oke, Melur. Yang ini Yosen, itu. Yang ini Kualu. Maka kalian berdua, Ustaz kasih satu di sana, satu di sini. Oke, silakan buat mejanya berhadapan. Tidak ada yang makan dalam pembelajaran. Silakan Ustaz, baris balik kanan. Kamu di sini. Iya. Silakan balik kanan. Kalian kursinya aja dibalikkan Ustaz. Kursinya saja. Diri. Nah, iya. Oke. Baik. Yang bersuara silakan berdiri. Nah, kita mulai. Oke. Setelah sudah duduk berkelompok, maka dengarkan Ustaz. Ustaz akan bagikan kertas LKPD, lembar kerja peserta didik, secara per kelompok. Perhatikan. Nah, kelompok yang pertama, Melur. Tugas kelompok Melur. Silakan. Di sini sudah ada. Silakan tinggal dikerjakan, diisi.
Kemudian kelompok Tarai, Marsan. Perhatikan Ustaz dulu. Coba yang rapi, yang tidak rapi kelompoknya Ustaz suruh berdiri. Ya. Kerapian dalam belajar itu sangat diperlukan. Pastikan kelompokmu rapi, tertib. Nah, perhatikan tugasnya. Dengarkan Ustaz. Tugasnya adalah setelah Ustaz bagikan lembar LKPD, maka tugas kalian adalah lihat, mengisi LKPD diskusi, bersama teman kelompoknya adalah diskusi. Lihat apa judul yang sudah Ustaz bagikan, maka lihat apa yang sudah ada di kertas LKPD, maka dalam waktu 5 menit semuanya sudah selesai. Ya, itu sambungannya bila tidak muat. Nabda'u bil basmalati. Baik, nanti siapkan Ustaz, siapa notulennya, siapa ketuanya, silakan dibuat nama-namanya, siapa yang membacakan hasilnya, siapa yang presentasi, siapkan tanya jawabnya. Yang aktif, yang tidak aktif akan dapat penilaian khusus dari Ustaz. Nah, maka siapa yang tidak bergerak, yang tidak memegang pena, yang tidak memegang buku, ya, kumpulkan. Ada di situ nama kelompok, nama-nama anggota. Iya. Silakan. Ini kelompoknya sudah. Waktu kita cuma 5 menit. Setelah itu maju per kelompok, diskusi dan presentasi. Silakan. Di sini Ustaz. Kalau tidak muat baru ke belakang. Diskusi presentasi ini maksudnya apa? Diskusi kalian sekarang, nanti dipresentasikan hasil diskusinya. Oke? Ya, mantap. Tulis. Semuanya harus punya tugas. Yang tidak bertugas, tak Ustaz kasih nilai. Yang tidak ada tugasnya di kelompok, tidak Ustaz kasih nilai. Ya, tulis ketua, siapa penulisnya, siapa notulen, siapa yang mempresentasikan di depan, siapa yang bertugas menjawab pertanyaan dari tim kelompok lain. Nanti kamu bagi. Kamu duduk yang rapi ya Ustaz. Dekatkan duduknya. Mantap. Pecinya diperhatikan. Bagus. Yang ini silakan, mana bukumu, apa idemu, apa yang kamu sumbangkan harus ada. Tidak bekerja hanya satu orang saja. Semuanya aktif. Yang tidak ikut, yang tidak aktif, Ustadz sudah membuat suatu penilaian. Pengamatan sikap dan keterampilan sudah dimulai sejak awal pembelajaran. Yang tidak bergerak, yang tidak bertugas, maka Ustadz berikan penilaian secara khusus. Ya. Sebagaimana tadi di dalam elemen profil pelajar Pancasila, gotong royong, kerjasama, mandiri, beriman, bertakwa, kerja bakti. Oke, bagus, luar biasa kekompakannya. Ustadz akan lihat kekompakan kelompok masing-masing. 5 menit bisa menghasilkan diskusi yang mantap, diskusi yang matang untuk dipresentasikan. Lalu masing-masing kelompok menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Iya. Apa yang dia presentasikan, kamu catat pertanyaannya. Mantap. Bentar. Ya. Iya. Di belakang, di sini. Ya, nanti kamu tulis dulu, pindahkan, salin. Semangat. Mantap. Kelompok Walu, kelompok Tarai, kelompok Marsan.
Iya. Sudah mulai menyusun strategi. Sudah mulai menyusun pertanyaan yang akan disampaikan ke kelompok lain. Luar biasa. Mantap. 3 menit lagi. Silakan tinggal menyusun pertanyaan kepada kelompok lain. Ayo Ustaz, semangat. Mantap. Kerja tim, bukan kerja individu. Inilah kerja kelompok. Kelompok Melur, kelompok Kualu, kelompok Marsan, siapkan. Presentasi semua maju. Nah, ya. Lihat. Setelah Ananda, inilah yang akan kamu dapatkan nanti. Setelah berdiskusi, kalian akan mempresentasikannya. Ya. Kamu siapkan apa yang sudah kamu sumbangkan untuk kelompokmu. Dia sudah menyumbangkan pena, Sir. Bagus, alhamdulillah. Inilah penilaian asas daripada profil pelajar Pancasila, gotong royong. Di sini Ustaz sudah mulai lihat. Sudah tampilkah wujudnya? Nah, ini dia. Mantap. Ini kelompok Marsan? Oke, mantap. Kelompok Marsan. Ini yang apa? Untuk ini kelompok Tarai. Melur, oke. 2 menit lagi. Masing-masing pertanyaannya berapa? 1, cukup 1. Apa yang pertanyaannya? Maksimal 1 saja. Maksimal 1 ya. Iya. Untuk kelompok lain, 1 kelompok. Nanti kamu bebas. Oke. Gua enggak ada. 1 menit lagi. Iya. Nah, catatnya. Yang A sama B catat. Mantap. Oke. Wahid, Itnani, Salata, Kifu. Baik. Setiap kelompok semuanya siap. Ya. Kita lempar. Tidak ada lagi yang bersuara. Semuanya fokus ke Ustaz. Ketua dari Dwira, kelompok Marsan, fokus. Semuanya perhatikan ke Ustaz. Oke? Baik, tidak ada suara? Nah, dengarkan baik-baik agenda berikutnya. Setelah selesai diskusi antar kelompok anak-anak Ustaz seluruhnya, maka kita akan maju untuk mempresentasikan. Di dalam presentasi, maka kita akan berikan nantinya tanya jawab. Nah, di sini Ustaz akan memberikan penilaian siapa yang mampu bertanya, siapa yang mampu menjawab, siapa yang bisa memberi masukan, lalu yang bisa mengapresiasi dari penampilan temannya. Artinya menghargai pendapat teman. Nah, kita coba. Baik, kita berikan kesempatan kepada kelompok Tarai. Silakan kepada kelompok Tarai berdiri. Boleh dari sana saja Ustaz dibacakan. Iya. Hasil diskusi kelompok, silakan dibacakan. Ya. Hadap kelompok sini. Baik. Oke, yang lain Ustaz, ketika kelompok lain menyampaikan isi diskusinya, mempresentasikan hasil diskusi mereka, maka semuanya memperhatikan karena ini masuk penilaian. Yang tidak mengapresiasi penampilan lawan atau kawan, maka Ustaz akan kurangi nilainya. Karena di sini ada bagian daripada mengapresiasi. Berarti perhatikan teman yang lagi tampil. Kepada kelompok Tarai, disilakan. Ya. Kita lihat siapa yang tidak fokus. Kami dari kelompok Tarai terdiri dari beberapa orang dari Kensi, Adib, Aikal, Kati, dan Ipan. Ya. Silakan untuk Adib untuk Bagus.
Presentasi dari kelompok Tara yaitu perbedaan rumusan dasar negara hasil piagam Jakarta dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kelompok ini kurang. Rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI berlangsung selama 3 hari, yaitu berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ada 3 orang yang mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu Muhammad Yamin pada sidang tanggal 29 Mei 1945 dan Profesor Dr. Supomo pada sidang tanggal 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun perumusan Piagam Jakarta yaitu pada malam hari tanggal 22 Juni 1945 dan panitia 9 mengadakan rapat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan berhasil merumuskan naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang kemudian dinamakan Jakarta Charter 1 atau Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Iya. Alhamdulillah. Kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Dan ucapkan syukran jazilan jazakumullah khairan untuk anak Ustaz kelompok Tarai. Nah, kepada kelompok yang lain, Ustaz persilakan untuk melemparkan pertanyaan kepada kelompok Tarai. Ya, silakan. Dari kelompok mana, perkenalkan diri Anda. Silakan anak Ustaz. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ulangi yang tegas. Perkenalkan nama, kemudian dari kelompok mana. Ya, silakan. Nama saya Raffi Fatoni Deska dari kelompok Medor. Saya ingin bertanya, apa isi naskah yang ditulis tersebut? Oh, oke. Apakah isi naskah yang ditulis tersebut? Baik, terima kasih. Kita tetapkan kepada kelompok Melur. Silakan, sabar. Dijawab oleh kelompok Tarai. Silakan, siapa yang akan menjawabnya? Oke, sudah mulai. Ya. Isi dari Piagam Jakarta. Baik, perkenalkan namanya dulu Ustaz dan saya akan menjawab pertanyaan dari seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Endrian dari kelompok Tarai. Ya. Saya akan memberi Jawaban dari kelompok kelompok Melur. Melur. Ya. Isi dari Piagam Jakarta yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan tri kemanusiaan dan tri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, Angkat suaranya. adil dan makmur atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan rakyat yang didorongkan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Angkat lagi suaranya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta juga mewujudkan suatu keadilan
kemajuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa Ustaz. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok Tarai. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz duduk kembali, dan untuk penampilan yang terakhir, nah ini yang terakhir, Ustaz berikan kepada kelompok Marsan. Nah, kepada kelompok Marsan silakan berdiri. Ya. Dengan penuh sopan dan santun dan penuh adab. Iya. Silakan Rehan geser ke kiri. Ya, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Iya. Kami selaku dari kelompok Marsan akan mempresentasikan perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan nilai-nilai luhur. Pancasila digali, dirumuskan dan akhirnya disematkan sebagai dasar negara Indonesia. Proses tersebut dibagi dalam beberapa masa, yaitu masa awal keberadaan bangsa Indonesia, masa kerajaan, dan masa perjuangan melawan penjajah. Oleh karena itu, religius dan masuk ke dalam era kerajaan, mulai banyak agama yang masuk ke dalam Indonesia, dan pada abad ke-16 pedagang Eropa mulai masuk ke Nusantara, mulai dari Belanda, Spanyol, Prancis hingga Inggris. Awal tahun 1942 Jepang mulai menjajah Indonesia, dan dengan usaha yang sangat keras akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Iya, singkat, padat, dan luar biasa. Takbir. Sama-sama takbir. Alhamdulillah. Baik, kepada kelompok Melur. Baik, langsung aja Ustaz, arahkan pandangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Farsad dari kelompok Yosen. Saya ingin bertanya, apakah Pancasila memiliki nilai luhur? Iya. Silakan. Terima kasih. Silakan Dwi, siapa yang akan memberikan dan menjawabnya? Iya. Silakan lempar kepada temannya. Oke. Silakan. Terima kasih. Tentu Pancasila memiliki nilai-nilai luhur. Tentu Indonesia memiliki nilai-nilai luhur. Seperti nilai-nilai yang sudah menjadi milik bangsa Indonesia sudah berumur parah. Ya. Dan juga nilai-nilai tersebut juga mengandung nilai-nilai masa depan untuk Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih dari kelompok Yosen, Tarai, Melur, dan juga Marsan. Terima kasih atas waktunya dan perhatikan dan pandangan ke Ustaz. Silakan kursinya dihadapkan kembali ke Ustaz. Nah, setelah selesai di dalam penilaian diskusi dan presentasi serta tanya jawab, maka di sini Ustaz akan menyampaikan tes tertulis untuk LKPD tugas individu. Nah, jadi di sini setiap anak Ustaz akan mengisi jawaban di dalam kertas LKPD yang sudah Ustaz buat dan Ustaz akan bagi. Silakan kembali ke tempat duduknya dan hasil kelompok silakan dikumpulkan kepada Ustaz. Kertas LKPD yang sudah Ustaz berikan dikembalikan kepada Ustaz untuk diberikan penilaian. Syukran, jazakallah khairan. Kelompok Marsan, alhamdulillah. Kelompok Tarai, luar biasa. Kelompok Yosen, Mumtaz, Yosen, jazakumullah khairan. Baik, sekarang kita masuk kepada tes tertulis untuk anak-anak Ustaz di dalam LKPD. Apa yang sudah kalian pahamkan lewat materi pembelajaran hari ini? Baik, kita main cepat. Ini Ustaz, fokus, tidak melihat kawan,
fokus kerjakan sendiri. Iya. Silakan dijawab. Nah, baik. Silakan dibagi. Iya, silakan Ustaz. Apa yang sudah kalian tuliskan, apa yang sudah kalian dapatkan. Ya. Baik, luar biasa. Ini lembar LKPD nanti akan dikumpulkan kepada Ustadz dan Ustadz akan cek nilainya berapa yang dapat dan Ustadz sampaikan untuk bobot bila betul dan sempurna diberi 20 poin. Kemudian apabila jawaban hanya sempurna saja diberi 15 poin. Lalu bila jawaban tidak sempurna, kalau kurang sempurna 10, bila tidak sempurna maka diberi 5 poin. Maka itu silakan diperhatikan. Baik, Ustadz seluruhnya silakan 2 menit bagi anak-anak Ustadz yang akan mengerjakan tentang tes tertulis yang ada di LKPD yang sudah Ustadz bagikan. Jawablah pertanyaan yang ada seputar tentang sejarah kelahiran Pancasila dan dijadikan sebagai dasar negara. Iya, ini dia. Jelaskan sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Sebutkan contoh nilai-nilai Pancasila sejak masa awal sejarah, kerajaan, penjajahan, dan kebangkitan nasional. Siapakah yang mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi pertama di Indonesia? Kemudian bagaimana perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah pada masa kebangkitan nasional? Dan yang terakhir, tahun 1942 Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Dan apa maksudnya? Kalau jawabannya lebih panjang boleh. Ya, maka dia. Ya. Bisa di belakang. Boleh. Mantap Anda. Ya. Lihat apa yang sudah kamu catat. Apa yang sudah anak Ustaz catat mulai awal pembelajaran sampai tadi di presentasi dan juga pertanyaan tanya jawab, diskusi sudah, presentasi sudah, tanya jawab juga sudah. Nah, di situ kamu sudah mengingat apa saja yang akan kamu tuliskan dan jawabkan di LKPD tes tertulis individu. Ya. Dan inilah lembar kerja peserta didik untuk tugas individu. Baik, kan Ustaz? Bukan? Faragun. Silakan. Ya. Waktu tersisa 2 menit lagi. Hanya 5 soal. Sempurna 2, jika sangat sempurna 20 poin, sempurna 15 poin. Apabila jawaban kurang sempurna 10 poin dan bila tidak sempurna Ustaz berikan 5 poin. Karena bagi Ustaz di sini kamu sudah punya usaha kerja keras. Ya. Bukan masalah salah benarnya, tapi usahamu untuk mendapatkan nilai itu sudah ada nilainya. Luar biasa, ya. Oke, Ahsanta. Bagus. Tadi sudah nampak. Sebutkan contoh nilai-nilai Pancasila sejak masa awal sejarah. Sudah ada tadi, di tayangan sudah ada, di video sudah ada. Iya. Ini Budi Utomo. Siapakah pendiri organisasi pertama? Budi Utomo. Doktor. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Sekarang perhatian kepada Ustaz. Waktu habis. Baik. Lurus, rapat, pandangan hanya kepada Ustaz. Perhatikan ke depan. Iya. Sekarang kita masuk kepada bagian kesimpulan. Dengarkan baik-baik. Fokus dan lihat Ustaz. Dari presentasi yang sudah kalian tampilkan di depan, maka semua pandangan lurus, lihat Ustaz, biar Ustaz jelaskan untuk mengambil kesimpulan apa inti yang sudah kita dapatkan lewat pembelajaran ini. Dengarkan baik-baik kan Ustaz.
Anak Ustadz yang Ustadz banggakan dan Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ustadz ambil kesimpulan dari materi hari ini bahwa di dalam materi kita berbicara tentang sejarah perumusan lahirnya Pancasila dan dijadikannya sebagai dasar negara. Anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Ustadz ingin menerangkan kepada kalian, dan untuk melengkapi penjelasan yang sudah kalian laksanakan tadinya, sungguh luar biasa, dan ini penjelasan dari Ustadz. Dengarkan, perhatikan. Yang pertama, kita mengetahui bahwa latar belakang Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Itu yang pertama, berkat bahwa Pancasila sudah ada sejak dahulu kala, dan perjuangan bangsa Indonesia sudah ada sejak dahulu kala. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur dan sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, di dalam Pancasila mengandung nilai-nilai masa depan, yaitu adil, makmur, dan sejahtera. Lalu di dalam proses perjuangan menemukan nilai-nilai luhur Pancasila, ada beberapa masa yang sudah dilewati. Yang pertama, masa awal keberadaan bangsa. Yang kedua, masa kerajaan. Yang ketiga, masa penjajahan. Dan yang keempat, masa kebangkitan nasional. Diawali dari BPUPKI 1 dan diakhiri sampai dengan PPKI, dan dirumuskanlah dan ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Jelas anak Ustaz? Jelas anak Ustaz? Jelas anak Ustaz? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk yang terakhir dari Ustaz adalah refleksi dari apa yang sudah kalian dapatkan. Secara lisan Ustaz bertanya, yang pertama, siapakah ketua BPUPKI pertama? Ya. Dokter Oke, ahsan tabarakallahu fik. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila? Ya. Ir Soekarno. Muhammad Yamin. Sama Sutomo. Iya. Dr. Sutomo. Ya. Iya, anak Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, anak Ustaz. Sebutkan 3 latar belakang Pancasila jadikan dasar negara. Ya. Mantap. Memiliki nilai luhur, masa depan, sudah ada sejak dahulu kala. Bangsa Indonesia berdiri sejak dahulu kala, sudah ada yang namanya Pancasila. Oke, pertanyaan terakhir dari Ustaz. Apakah paham yang dianut ketika masa awal keberadaan bangsa Indonesia? Apakah paham yang dianut ketika masa awal keberadaan bangsa Indonesia? Sudah percaya dengan adanya Tuhan, tapi masih ya. Ya, silakan Dwiki. Iya. Sedikit. Ayo Dwiki. Kenzi. Batu, iya, alhamdulillah, jangan ragu. Ya, tapi itu udah bagus Ustaz, sangat luar biasa. Berani menyampaikan, dan itu benar. Batu hanya dalam bahasa yang simple, yang sudah kamu pahami. Oke. Yang tahu apa bahasanya? Ya. Menhir itu bahasa istilah dari batu yang disebut oleh Dwiki. Alhamdulillah. Iya, paham apa namanya? Iya. Iya, Ustaz perbaiki sedikit, sudah benar Ustaz. Jadi paham yang dianut oleh bangsa dahulu ketika Indonesia sejak awal keberadaan bangsa adalah paham animisme dan dinamisme. Iya, alhamdulillah. Baik, inilah untuk refleksi Ustaz yang terakhir dari Ustaz sendiri. Ustaz ingin bertanya, apakah kegiatan pembelajaran terlaksana sesuai rencana kita hari ini? Ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz bertanya juga, apakah anak-anak semuanya mengikuti kegiatan ini dengan baik? Ya. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz juga bertanya, kegiatan hari ini apakah yang harus Ustaz perbaiki dan kita perbaiki? Kira-kira ada? Ya. Sebut Ustaz, ini bebas berekspresi, bebas menyampaikan pendapat, tidak usah ragu, tidak usah takut-takut. Ya, silakan Ustaz. Karena di sini kalian dipimpin dan disampaikan menjadi anak yang kritis, bernalar kritis. Ya, ada? Waktunya terlalu cepat memang, betul, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Ya, apa lagi Ustaz?
Iya, belajarnya harus pakai infocus. Dan alhamdulillah kita sudah punya infocus. Terima kasih anak Ustaz seluruhnya. Maka yang selanjutnya Ustaz sampaikan, motivasi dari Ustaz. Perhatikan, ingatlah ini selalu anak-anak Ustaz. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malas. Karena sesungguhnya penyesalan terdapat pada orang yang bermalas-malas. Jadi ini motivasi Ustaz di akhir pembelajaran. Tetap semangat, tetap berjuang untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Semuanya rapi. Buku silakan ditutup dan dikembalikan ke tempat semula. Dan nanti LKPD dikumpulkan kepada Ustadz di akhir pertemuan ini. Lurus, rapi, pandangan ke depan. Baik, dan yang terakhir dari Ustadz menyampaikan materi yang akan datang. Insya Allah, bismillah. Materi pekan depan kita adalah tentang menelaah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Barakallahu fikum jami'an ya tullabi. Syukran jazilan wa jazakumullahu khairan. Nahtatimu bil hamdalati. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nahtatimu bi du'ai kafaratil majlisi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ya tullabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saliman. سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم